tanggapannya salah. Padahal dari OSIS itulah muncul prestasi-prestasi di sekolah dan tentunya dapat mengenalkan sekolah, memajukan sekolah dan banyak banget hal-hal yang tidak didapatin di kelas tapi didapatin dari OSIS, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan saya Pak Samsul Hadi di Media Pelajar Lampung Podcast. Untuk sore hari ini bertepatan dengan bulan puasa, alhamdulillah masih dalam suasana yang suci gitu kan. Kita kedatangan bintang tamu spesial nih dari SMA Negeri 1 Kalirejo Lampung Tengah. Luar biasa ya. Namanya adalah Kak Elda Jayanti gitu kan. Kita beri aplaus dulu dong buat bintang tamu kita. Oke. Untuk lebih jelasnya terkait dengan SMA Negeri 1 Kalirejo, program kerjanya seperti apa aja. Tapi kita kenalan dulu nih Kak. Yeah. Oke, silakan Kak Jayanti untuk memperkenalkan diri dulu ke teman-teman. Halo everyone, izin memperkenalkan diri. Saya Elda Jayanti, saya sekolah di SMA Negeri 1 Kalirejo dan saya masih duduk di bangku kelas 11 dan tentunya saya ambil jurusan IPA. Ini Kak Jayanti nih. Kak Jayanti mengalami beberapa fase terkait dengan pembelajaran di sekolahnya. Mungkin dari SMP-nya, mulai dari SMP-nya udah mulai kan. Tapi di SMA udah mengalami sekitar 3 ya kalau nggak salah. Iya benar 3 Kak. Menurut Kak Elda Jayanti nih, gimana sistem pembelajaran yang paling oke? Mungkin ada semacam kelebihan kekurangannya bisa dijelaskan nggak pembelajaran di SMA 1 Kalirejo? Untuk kelebihan sama kekurangannya sih lebih ke ini sih Kak, lebih tatap muka. Karena dengan tatap muka bisa berinteraksi dengan guru dan teman Kak. Waktu dari kita sama sekali nggak kenal sama guru, beneran nggak kenal. Itu guru udah kenalan pun nggak kenal ya? Nggak paham mukanya. Nggak paham. Jadi ada berapa sistem pembelajarannya? 3. Ada 3. Pertama daring, masuk lagi, daring lagi. Masuk lagi, daring lagi nih. Masuk juga yang awal-awal itu baru separuh ya Kak ya. Sip-sipan. Jadi kalau Kak Jayanti ini lebih condong ke yang suka tatap muka. Iya, tatap muka. Karena lebih paham materi sih. Lebih paham materi ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang berbeda pendapat nanti bisa sampaikan di kolom komentar ya, atau mau nanya-nanya juga bisa. Ini Kak Jayanti nih ke pertanyaan selanjutnya nih. Mungkin bagi teman-teman yang di rumah pengen tahu fasilitas apa yang dimiliki dari SMA Negeri 1 Kalirejo nih. Fasilitas baru yang kami miliki yaitu tempat gazebo sih Kak. Lebih untuk kita belajar di luar. Kalau misalkan ada lintas minat gitu Kak, banyakan di luar gitu. Ya, jadi kalau punya kayak semacam taman, kemudian ada gazebo-nya itu kan asik ya teman-teman. Kalau belajar di kelas terus gitu kan, takutnya bosen, bisa nih pembelajarannya di outdoor gitu kan, di ruang terbuka gitu kan, sambil ngeliatin hijaunya tanaman ya kan. Di situ juga mungkin lebih tenang gitu kan, suasananya lebih adem, asri. Oke. Kalau untuk jumlah kelasnya nih Kak, dari SMA 1 Kalirejo punya berapa kelas nih? Untuk seluruhan sih punya 24 kelas Kak. Itu dari IPA 4 kelas, dari setiap jurusan IPS juga 4 kelas Kak gitu. Jadi ada 2 jurusan ya? Iya, 2 jurusan. Bisa milih jurusan IPA maupun yang IPS. Kalau untuk jumlah siswanya kira-kira berapa nih? Ada sekitar 800-an sih Kak, kurang lebih ya. Kurang lebih ada 800, cukup banyak gitu kan. Iya. Ini untuk selanjutnya kita ke organisasi. Kak Elda ini kan sebagai ketua OSIS ya. Ini kenapa memilih aktif di organisasi OSIS? Izin menjawab ya Kak. Awal-awalnya tuh dari kelas 10 emang udah aktif ikut organisasi OSIS. Dengan organisasi kita banyak relasi. Pertemanannya sama tentunya keluarga kita bertambah. Bisa kenal satu sama lain lebih dekat gitu. Oke, sebenarnya kan kalau di sekolah itu nggak cuma OSIS ya. Di situ ada MPK, ada OSIS gitu kan. Iya, benar. Selain mengikuti OSIS juga bisa teman-teman untuk mengembangkan diri ikut ekstrakurikuler. Iya benar. Ngomong masalah ekstrakurikuler nih Kak, ada berapa nih yang ada di SMA 1 Kalirejo nih? Untuk ekstrakurikuler kira-kira ada 28 gitu. Apa aja tuh Kak? Kalau di bidang olahraga seperti basket, volley, futsal dan lain-lain. Kalau di dalam bidang olimpiade ada matematika, fisika, biologi. Lalu untuk seni kita ada tari, musik dan tentunya kalau untuk bidang religi rohis keagamaan. Oke, jadi teman-teman yang suka religi udah ada, yang suka olahraga gitu ya, yang suka
sains gitu kan. Untuk kegiatan menurut Kak Elda nih, kegiatan OSIS itu seberapa penting gitu kan. Jadi kalau kalian ikut organisasi, benefitnya apa, yang didapat itu apa sebenarnya? Ini bisa dijelasin nggak ke teman-teman followers nih? Ya boleh. Kalau untuk OSIS tentunya tuh kayak misalkan dia tuh inti dari semua ekskul kalau menurut saya. Karena dari OSIS itu banyak perkembang-kembangan, dapat teman, dan tentunya kalau ikut OSIS itu lebih dekat sama guru gitu. Ya benar. Pastinya gitu kan. Karena kan sebelum ke siswa langsung biasanya nanyanya ke OSIS dulu nih. Oh, ada yang bisa nari nggak gitu kan? Nanyanya pasti ke OSIS dulu gitu. Bener, kan. Nggak langsung ke siswa, biasanya gitu untuk perpanjangan dari guru-guru ya. Ini hal menarik ketika Kak Elda ini ikut kegiatan OSIS. Ada nggak? Apakah jadi terkenal? Atau ada pengalaman baru gitu kan, yang tadinya mungkin nggak ikut aktif, begitu aktif ada pengalaman uniknya nih, pengalaman menariknya? Pengalaman ini lebih dikenal sih, benernya lebih dikenal. Habis itu mudah, kalau misalkan mau nanya-nanya tuh udah berani gitu loh kan. Awalnya kan tadinya kan kayak malu-malu, setelah jadi OSIS kayak udah biasa aja gitu. Kalau Pak Samsul dulu waktu SMA mau masuk ruang guru itu kayak takut gitu kan. Sekarang berani sekarang jadi guru. Kalau misalnya aktif organisasi, mungkin kalau Pak Samsul dulu aktif gitu kan ya biasa aja gitu kan. Tapi berhubung dulu mungkin kurang aktif gitu kan. Ya, ngapain gitu, takut gitu kan. Aduh, malah nanti disuruh gitu kan. Oke ya, untuk nih Kak, untuk ada istilah nih tapi agak negatif ya Kak, mungkin nanti bisa ditanggapin. Jadi OSIS itu cuma jadi babu sekolah doang gitu kan. Nggak usah sama dia lah gitu, nanti kita dilaporin lagi gitu kan. Nah, untuk Kak Elda sendiri nih menanggapi ada semacam statement yang seperti itu gimana? Ini Kak, karena anak OSIS tuh nggak kayak gitu loh, maksudnya itu salah, tanggapannya salah. Padahal dari OSIS itulah muncul prestasi-prestasi di sekolah, dan tentunya dapat mengenalkan sekolah, memajukan sekolah, dan banyak banget hal-hal yang tidak didapatin di kelas tapi didapatin dari OSIS Kak. Jadi belajar itu nggak melulu di kelas, maksudnya bener. Gitu kayak ada kadang di luar, ada kadang berorganisasi dan lain sebagainya ya. Dan salah satunya di OSIS ini. Salah satu ilmu yang paling Kak Elda dapat apalah, yang paling kerasa tuh, nyata gitu kan? Leadership sih Kak, kepemimpinannya. Kepemimpinannya lebih. Jadi teman-teman selain mengatur diri sendiri, di OSIS ini juga belajar mengatur orang lain. Jadi kan double ya teman-teman. Jadi luar biasa banget ilmunya ketika nanti diterapin di masyarakat gitu kan. Itu udah sangat berguna banget. Nih, target kepengurusan dari Kak Elda. Kak Elda ini kan ketua OSIS pasti punya target dong. Targetnya dari kepengurusannya Kak Elda ini apa? Untuk target sih dari untuk sekolah lebih dikenal, sekolah bisa jadi favorit, maksudnya dari banyak peserta yang nanti mau masuk sekolah, untuk menambah prestasi-prestasi sih Kak, gitu. Jadi SMA 1 Kalirejo lebih dikenal lagi, jumlah siswanya, animo masyarakatnya lebih banyak dan juga lebih dikenal lagi. Iya benar Kak. Oke, next nih ke event sekolah, tentunya namanya OSIS gitu kan, salah satu programnya pasti event kan, kegiatan lah boleh dibilang kayak gitu. Di SMA 1 Kalirejo ini event yang menurut Kak Elda besar gitu, yang paling prioritas itu ada nggak? Kalau dari awal rencana kita sih bukan ilmiah, cuma karena pandemi, jadi kita nanti akan ganti dengan kegiatan-kegiatan lain, baik bidang olahraga maupun bidang seni gitu. Jadi tunggu aja ya teman-teman, ini masih digodok nih, sama tim masih direncanain secara maksimal nih. Tapi bolehlah gabung sama Media Pelajar Lampung. Siap, boleh Bang. Insya Allah Media Pelajar Lampung siap support gitu kan. Oke, kegiatan terdekat nih, ini kan masih suasana bulan Ramadan nih. Mungkin ada kegiatan religinya nggak nih? Ada Kak, untuk ini kegiatan bakti sosial kita sudah laksanain, lalu pesantren kilat sudah, apa lagi ya, buka bersama juga sudah, halal bihalal kita nunggu habis lebaran. Biasanya sih gitu ya. Ini halal bihalalnya di sekolahan atau mungkin berkunjung ke guru gitu, kepala sekolah gitu? Kalau ini jadwal kita nanti berkunjung ke pembina OSIS-nya Kak, kumpul. Gitu ya? Oke ya teman-teman, untuk suasana pandeminya udah mulai menurun ya, jadi insya Allah kita udah bisa berkunjung, boleh dibilang seperti itu, berkunjung tapi tetap patuhi protokol kesehatan ya teman-teman. Oke. Ini masalah prestasi nih Kak. Next question nih, di SMA 1 Kalirejo nih, prestasi yang udah pernah diraih nih. Untuk dari deket-deket ini sih Kak, itu kita juara satu karate,
International Championship SBY Cup 22. Terus kita juara 2 dalam bidang olahraga basket, juara 2 basket, ya benar. Terus kita masuk juga seleksi kabupaten Paskibra dan besok akan melanjutkan seleksi provinsi pada tanggal 11 sampai 13. Dan tentunya kita juga juara 1 Olimpiade Matematika, juara 1 desain batik matematika, juara 3 desain batik matematika, Kak. Luar biasa ya. Oke, beri aplaus dulu dong. Jadi dari segala komponen ada ya prestasinya, dari olahraganya ada. Ada. Seninya tadi ada. Ada. Sainnya juga ada tadi. Apalagi kepemimpinannya Paskibra Iya, ada juga ya. Oh, lengkap banget nih. Nih program unggulan yang membedakan sekolah SMA 1 Kalirejo dengan SMA yang lain. Ini pembedanya apa sih? Apa suasananya atau mungkin ya tadi prestasinya. Menurut Kak Elda sendiri apa pembedanya nih SMA Kalirejo dengan SMA lain? Kalau untuk ini lebih ke suasananya. Kalau di SMA tuh lebih teduh, lebih asri. Lalu kalau belajar tuh lebih enak loh, Kak, lebih nyantai gitu. Oh, gitu banyak ya. hal-hal yang didapat gitu. Kalau boleh dibilang itu apa ya? Banyak pepohonan atau gimana, Kak? Iya, ada pepohonan juga. Jadi termasuk green campus gitu. Iya. Jadi di SMA 1 Kalirejo suasana masih cukup asri bagi teman-teman yang suka dengan alam nih, cocok banget pastinya nih. Next question nih, pertanyaan berikutnya terkait dengan kisah unik yang ada di SMA Negeri 1 Kalirejo. Ini yang pertama, kisah unik waktu menjadi ketua OSIS. Apa sih perubahan atau pernah mengalami kejadian apa nih, hal unik yang dialami sama Kak Elda nih? Kalau untuk perubahan atau hal unik di OSIS itu, yang pertama tentunya ini sih, Kak, ada anak-anak yang tadinya belum kenal ya, jadi kenal, oh ini jadi tahu sikapnya, dari nggak tahu badu apa nakal atau cerewet jadi tahu, kayak suka roasting gitu juga tahu, Kak. Oh gitu ya, jadi bahan perbincangan juga ya? Iya bener, Kak. Bener. Oke. Kak, ini maksud nanya, tapi agak pribadi, boleh kan? Boleh. Sebenarnya ketua OSIS nih, menurut Kak Elda sendiri nih, boleh nggak sih pacaran? Kalau menurut saya jangan. Menurut Kak Elda jangan ya teman-teman ya. Jangan dong. Itu ada alasan tertentu kah? Ada. Apa tuh? Kalau menurut saya, saya belajar dari SMP, kalau misalkan gimana kalau pemimpinnya pacaran loh, nanti anggotanya gimana dong? Kayak gimana kualitasnya dong? tuh kayak turun aja gitu. Kualitas apanya nih? Dirinya sih, Kak, lebih ke kualitas Oh diri. gitu, jadi dilihat sama orang lain kurang berwibawa lagi. Kurang Jadi teman-teman, Kak Elda ini sekarang lagi menahan itu. Tapi kalau manusia wajar lah, normal kali ya, suka itu wajar. Tapi alangkah baiknya kalau tetap profesional. Oke, next nih, Kak. Tanggapan Kak Elda nih terkait dengan anggota OSIS-nya, anggotanya nih, timnya. Iya. Yang cinlok. Iya. Aduh, saat organisasi gitu kan, kita tahu cinlok nih, gimana tanggapannya? Apa dibiarin aja nggak apa-apa, normal manusia biasa gitu? Atau sebenarnya nanti ada kayak semacam himbauan nih dari Kak Elda? Lebih ke himbauan sih, Kak. Kalau nanti takutnya dia pacaran, kayak misalkan putus kan nanti kayak ada jenjang sosialnya satu sama lain, kayak udah jarang sapa, jarang berangkat untuk OSIS karena lebih sering bertemu. Jadi jangan dulu. Nanti kalau udah nggak jadi OSIS baru ya. Kayak pengalaman nih ya. Jadi dengan cinlok tadi ada sisi positifnya, ada sisi. Kalau sisi positifnya jelas semangat ya kan. Semangat. Tapi ketika enggak lagi gitu kan, jadi nggak saling tegur sapa, kemudian mungkin jadi males gitu kan, nggak semangat lagi teman-teman. Jadi diusahakan tetap profesional. Itu himbauan dari ketua OSISnya. Jadi dari pengurusnya nih ada himbauan langsung dari pimpinan kalian. Ditahan dulu pacarannya, cinloknya nanti dulu gitu kan. Nah, ini masalah kisah horor. Tentunya kalau di setiap sekolah nih, baik itu pas Samsul dulu waktu SMA, pas Samsul kuliah juga dulu, ada aja cerita-cerita uniknya terkait dengan horor nih. Di SMA 1 Kalirejo apakah ada? Namanya kayak gitu ya kan? Ya obrolan anak SMA lah gitu kan. Iya benar. Ada nggak kira-kira? Nggak tahu hoax apa fakta sih, Kak. Tapi banyak banget teman-teman yang bilang, ngeri loh di situ, jangan di situ-situ lah, kalau malam mendingan nggak usah gitu, mending minta temenin gitu. Ada. Spotnya di mana nih spotnya nih? Spotnya kayak mesti ada di ruang kelas sih, Kak. Sama apa kayak di ruang WC gitu katanya. Gitu kan. Cuma nggak tahu. Pojok, iya. Gitu kan. Aduh. Oke teman-teman, itu menjadi salah satu kisah-kisah yang menarik. Pak Samsul sekarang juga masih ingat spot-spot SMA dulu gitu kan. Tapi itu apa ya namanya, unik kalau diceritakan. Nah, nih ada kisah unik saat pembelajaran nih. Mungkin teman-teman kelasnya nih, baik itu daring maupun tatap muka. Silakan nggak? Ada nggak?
Kalau untuk uniknya uniknya lebih ke yang di daring sih Kak. Kayak misalkan rame banget di grup, setelah udah offline sepi banget karena udah mikirin inilah itu. Cuma kalau waktu di daring itu teman-teman pada tanya, "Ini apa loh? Soal apa loh? Minta dong." Ini gitu aja sih Kak. Lebih kayak uniknya ke situ. Ada nggak yang masih diterapin pembelajaran daringnya? Terus ini pembelajaran tapi tetap digunain gitu kan? Oh, ada Kak. Apa itu? Sisi positifnya apa? Sisi positifnya kita bisa lebih kenal gadget sih Kak. Kayak misalnya tadinya awalnya nggak tahu Zoom, tempat ini kita jadi tahu. Kayak misalkan memanfaatkan media yang ada gitu. Oh, jadi melek teknologi yang iya, tadinya agak-agak merem kan ya. Iya benar. Ini mau nggak mau nih. Ada kendala nggak? Mungkin sinyal atau yang lain nggak? Kalau untuk itu ada beberapa dari itu ada. Kalau kayak di rumah-rumah jauh dari ini ada Kak. Biasanya yang rumah-rumahnya jauh, yang ujung itu ngeluh biasanya. Iya kan? susah. Kayak alasan aja. Alasan, entah itu realita atau itu alasan, kita nggak tahu gitu kan. Namanya juga teman-teman unik lah gitu kan. Banyak pemikirannya beda-beda. Ini Kak, masalah stres nih, pernah nggak dalam satu kondisi tertentu itu mengalami aduh capek sekali, stres, nggak kayak gini deh kayaknya gitu. Pernah nggak ngalamin Pernah dong, Kak. situasi seperti itu? Pernah, waktu awal jadi ketua OSIS sih. Jadi awal-awal banget ya? Awal-awal banget, baru masuk langsung shock Baru aja. masuk shock gitu kan. Karena saking banyaknya program Iya, kerja atau sama tugas juga numpuk. timnya nggak bisa diatur? Lebih ke kaget banyak banget, terus habis itu ada inilah ekskul, terus banyak tugas yang belum dikerjain itu. Banyak tugas yang belum dikerjain. Itu salah satu kelebihan dari ketua OSIS ya. Jadi lebih dari satu agenda biasanya gitu. Ini ngomong masalah agenda yang bertabrakan. Nah, kalau Kak Elda sendiri, mungkin teman-teman juga banyak yang mengalami kan, ketika aktif di organisasi, kemudian tapi kita dituntut untuk akademik juga bagus nih. Misalnya suatu ketika terjadi tabrakan event atau kegiatan, Kak Elda solusinya gimana? Kalau biasanya kita kayak misalkan rapat, kita habis pulang sekolah, kalau enggak waktu jam istirahat. Lalu kalau misalkan ketabrak ulangan harian, kita setelah pulang sekolah Kak, kita jarang kumpul waktu itu. Fokus pelajaran gitu. dulu gitu. Jadi dari Kak Elda ini fokus ke akademik dulu. Nanti untuk kegiatan OSIS-nya bisa setelah pulang sekolah. Iya. Kalau nggak salah masih setengah hari juga kan? Masih setengah hari. Jadi masih punya waktu untuk menyelesaikan program kerja. Oke. Ini pesan-pesan nih Kak. Pertanyaan terakhir nih. Apa pesan dari Kak Elda untuk generasi muda nih? Pesannya keep healthy, berakhlak mulia dan semangat meraih mimpi. Kenapa demikian? Karena untuk sekarang kita harus tetap sehat, untuk kita berakhlak mulia, karena banyak banget attitude yang saat ini tuh terjadi remaja-remaja tuh kurang banget ke akhlaknya. Yang kedua semangat meraih mimpi sih. Lebih ke itu aja. Ada banyak yang kurang punya akhlak gitu ya. Iya. Kayak minim banget. Akhlaknya harus ditingkatin lagi gitu, minim gitu kan. Itu efek pandemi bukan nggak? Iya, efek pandemi. Salah satu efek negatif dari pandemi yaitu berkurangnya akhlaknya. Jadi perlu ditingkatin lagi. Ini pesan buat adik-adik SMP nih. Untuk adik-adik SMP nih, dengerin pesan dari Kak Elda nih. Untuk adik-adik SMP, jangan lupa untuk sekolah di SMA Negeri 1 Kaljo, karena kamu sekolah di sana kamu akan tahu bakat dan skillmu, dan tentunya jangan lupa ikut OSIS ya. Oke, keren banget nih Kak Elda, terima kasih atas kesempatannya, waktunya udah bergabung di Media Pelajar Lampung Podcast. Mudah-mudahan ke depan terjalin hubungan yang baik, kerjasama, saling bersinergis gitu kan. Amin. Oke teman-teman, kita cukupkan untuk podcast kita sore hari ini. Next kita kedatangan bintang tamu yang lebih keren lagi, yang lebih tema yang lebih keren lagi. Jadi tetap subscribe Media Pelajar Lampung Podcast, komen dan share. Oke Kak Elda, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.